Maka tegakkan negeri ini, kata Nabi, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ilmu ulama bermakna semua cabang-cabang ilmu. Ya. Bangun negeri ini dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Apakah yang berkaitan dengan sains dan teknologi yang menjadi jalan kita melahirkan sumber daya manusia yang bisa mengelola sumber daya alam negeri ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kita melihat kondisi kita dan menjadi isu yang bisa menyebabkan keadaan yang tidak kondusif, bahwa sekarang negeri kita ini dalam tanda petik dijajah oleh pekerja-pekerja asing. Ini dalam tanda petik. Yang sesungguhnya juga tidak bisa kita pungkiri bahwa di beberapa sektor kita tertinggal dengan orang-orang di luar negeri yang memiliki kapasitas ilmu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki. Apalagi di era persaingan global, ya, tidak bisa kita hindari. Maka tentu jawaban dari persoalan ini bukan kita melakukan demonstrasi menolak kedatangan pekerja asing di negeri ini, karena mereka punya hak sama dengan hak pekerja kita yang pergi ke luar negeri. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pesan Nabi, ilmu ulama. Manfaatkan ilmuwan-ilmuwan kita untuk menggali potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian yang kedua, ilmu ulama bermakna bahwa kalau mau tegakkan negeri ini dengan baik, cintailah ilmu. Cintailah ilmu. Tidakkah selalu kita dengar betapa Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu tanpa kenal batas waktu, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan syariat agama, mulai dari ilmu dasar taharah, mulai dari ilmu dasar qiraatul Quran, mulai dari ilmu tentang bagaimana ibadah dan seterusnya. Jadi dalam prinsip ilmu ulama ini tidak ada kata berhenti kita untuk belajar, ya. Jangan menganggap bahwa waktu belajar itu hanya untuk anak-anak kita. Kita orang tua selesai nih, ya. Padahal fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama, mohon maaf, tapi masih banyak orang-orang yang sudah berusia, bahkan sudah senja usianya, tapi cara bersucinya saja belum benar. Tapi masih banyak saudara-saudara muslim kita usianya sudah senja, tapi cara sholatnya saja belum sesuai dengan ketentuan fikih. Terlepas dari persoalan perbedaan dalam memahami fikih, ini fenomena besar di negeri ini.
Bahkan tahun 2018 pernah dilakukan sebuah survei, ini yang sangat mengkhawatirkan. Dari 83, sekian persen penduduk muslim Indonesia ternyata tidak lebih dari 30% dari penduduk muslim Indonesia ini yang melaksanakan syariat agamanya. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini jauh lebih berbahaya dari virus COVID-19. Ya. Ketika seorang yang mengaku beragama, ketika seorang yang mengaku saya ini muslim, lalu kemudian lalai dari sholatnya, maka ini penyakit kronis yang tidak cukup hanya kita menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, protokol kesehatan. Ya, kalau corona, insya Allah dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, insya Allah bisa terkendali. Tapi kalau yang ini, Pak, orang yang mengaku muslim tapi lalai dari sholatnya, naudzubillah. Kemudian yang kedua, dan ini juga fenomena besar. Sekarang ini masjid dibangun di mana-mana. Bahkan di beberapa tempat belum selesai bangunan masjid, diubah lagi modelnya. Ya, direnovasi, direhab. Ya. Untuk membangun masjid tidak butuh waktu yang lama selesai. Tapi persoalan yang terjadi sekarang, semakin banyak masjid dibangun, semakin kurang orang yang pergi berjamaah. Luar biasa ini masalah, Pak. Bersyukur kalau ada teman-teman dari Tasbih, ya, tim safari, tim armada safari salat berjamaah, ya, yang selalu mengingatkan betapa penting berjamaah itu, ya. Dan ini luar biasa, sudah 10 tahun lebih, ya. Nah, ini masalah besar. Maka untuk menopang tegaknya negeri ini, yang pertama harus kita perhatikan bersama adalah ilmu ulama. Jaga ilmu ini, karena dalam riwayat salah satu tanda akan datangnya kiamat ketika satu persatu ulama itu diambil oleh Allah. Matinya seorang ulama pertanda hilangnya satu ilmu. Maka mari jaga ilmu ini, Bapak Ibu hadirin. Salah satu caranya adalah dengan kita istiqamah dalam kegiatan majelis ta'lim seperti yang kita lakukan sekarang ini. Maka sesungguhnya teman-teman yang bergerak di bidang ta'lim, apapun dia jenisnya, apakah dalam kelompok-kelompok kecil, apakah dalam kelompok yang lebih besar, sesungguhnya ini adalah penopang tegaknya negeri ini dengan dia menjaga ilmu ulama.